Baik, masih berbicara mengenai do or die. Pada saat tindakan-tindakan yang butuh ketegasan seperti ini, Pak Mario, ada satu hal yang menarik perhatiannya, yaitu adalah kebiasaan. Bagaimana kalau orang sudah terbiasa untuk melakukan sesuatu yang tidak efektif? Apa yang harus dilakukannya? Oke, super sekali pertanyaannya. Terima kasih Mas Ilbram. Pribadi, yang seorang disebut pribadi atau mempunyai karakter, itu dibentuk oleh kebiasaan. Kebiasaan adalah, misalnya, kebiasaan adalah hal-hal kecil yang dilakukan berulang-ulang. Satu lagi apa? Sepanjang waktu. Ini kebiasaan. Berarti orang yang mau mengubah karakternya harus mengubah kebiasaannya. Nah, orang yang mau mengubah kebiasaannya, mengubah hal yang kecil. Maka jangan mengeluhkan yang tidak bisa Anda kerjakan. Kenapa mengeluhkan yang tidak bisa dikerjakan? Itu loh, banyak orang itu hal-hal yang kecil belum diselesaikannya dengan baik, mengeluh kehidupan ini tidak adil karena tidak bisa melakukan sesuatu yang besar. Maka mulailah dari yang dekat, dari yang sederhana, dari dirimu, dan upayakan sesegera mungkin. Jadi kalau begitu, yuk cari yang kecil yang belum Anda lakukan. Jangan takut Anda tidak bisa melakukan yang besar. Takutlah kalau yang kecil saja tidak Anda lakukan. Itu. Terima kasih jawabannya Pak Mario. Sekarang saya kembali kepada Anda yang ingin bertanya. Saya persilahkan, Bapak. Selamat malam Pak Mario, saya Manto dari Jakarta. Yes Bapak. Pertanyaan saya adalah berkaitan dengan do or die ini. Kesempatan apa yang akan diperoleh oleh orang-orang yang melakukan do in silence? Do in silence. Do in silence. Ya. Dan bagaimana caranya seandainya saya sebagai pemimpin, saya bisa melihat orang-orang seperti itu. Terima kasih Pak. Melakukannya di belakang layar. Okay? So doing in silence is okay. Tidak ada masalah. Masalahnya Bapak memerlukan credibility. Kredibilitas itu penghormatan pada nama Bapak. Kalau disebut nama Bapak orang hormat, itu Bapak perlukan. Karena Bapak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana mungkin orang tidak dihormati bisa memajukan kebaikan dan mencegah keburukan? Amar ma'ruf nahi mungkar bukan perintah untuk orang kecil, Pak. Untuk orang besar. Jadi doing in silence is okay kalau memang Anda tidak ingin berpengaruh dalam nama Anda sendiri, tapi dalam pengaruh pribadi kepada orang-orang yang bisa Anda pengaruhi. Tetapi kalau Anda bisa tampil dan menjadi seseorang yang dihormati karena mewakili kebenaran Tuhan, mengapa tidak? Jangan sampai yang terkenal itu orang-orang tidak baik. Itu. Bisa kita masuk pada kesimpulan Pak Mario? Terima kasih Mas Ilbram. Sahabat-sahabat saya yang dimuliakan Tuhan. Di dalam keterdesakan untuk do or die, pasti ada kekhawatiran, resentment, penyesalan, ada kemarahan. Yuk fokus pada kemarahan. Kemarahan adalah kekuatan yang menunggu penggunaan. Sebagian orang otomatis menggunakan kemarahannya untuk merusak dirinya dan hubungan baik dengan orang lain. Ada orang yang menggunakan kemarahannya untuk menjadikannya tahan tidak tidur untuk belajar. Tahan untuk tidak mengeluh letih untuk bekerja. Karena dia marah. Tidak ada ciptaan Tuhan itu yang menjadi laknat kalau kita mensyukurinya. Itu sebabnya orang yang mensyukuri apapun yang terjadi, apapun keadaan, dimuliakan dengan nikmat yang lebih banyak. Jangan pernah kita dalam kemarahan membuang orang. Aku nggak mau berhubungan dengan suku ini. Aku nggak mau berhubungan dengan agama ini. Aku nggak mungkin cari uang di wilayah itu. Karena Tuhan akan menunjukkan, hei, nikmat Tuhan itu bisa kau dapat dengan cara apapun, dengan sekecil-kecilnya kemampuan. Kalau kamu patuh dalam kebaikan. Nah, cara Tuhan menunjukkan kita kebaikan dengan cara mendorong, mendekatkan kita kepada tempat-tempat yang tadinya kita tidak sukai. Orang yang terdesak selalu menolak dorongan menuju kebaikan. Ya, yang tidak membangun kemampuan membeli,
karena menghina kekayaan, membenci orang kaya dan membenci orang, terpaksa oleh Tuhan ditunjukkan bahwa berderma itu penting dan itu hanya bisa kamu lakukan kalau uangmu banyak, maka cari uang. Jadi banyak dari masalah kita itu sebetulnya adalah petunjuk mengenai harus jadi apa kita. Kalau Anda dihina oleh orang yang pangkatnya lebih tinggi, apakah harusannya menjadi lebih tinggi dari dia? Kalau begitu, sikap pertama dalam do or die adalah bergembira. Bergembiralah dalam sesulit-sulitnya keadaan. Itu tidak mudah, tetapi apakah ada pilihan lain? Selain menjadi orang yang bergembira karena semua perilaku kehidupan adalah cerminan perilaku Tuhan. Dan tidak ada niat Tuhan kecuali yang baik, maka dalam situasi yang sangat mendesak, selalu ingat kebenaran, ingat kebaikan, lalu ingat dalam keadaan ini Tuhan harapkan aku melakukan apa. Lalu apabila pengetahuan Anda tentang agama cukup, putuskan seperti yang Anda ketahui, kalau tidak dapatkan nasihat. Do or die mengharuskan Anda menjadi pribadi yang lebih baik supaya kemuliaan yang sudah lama Anda tunggu itu segera dihadirkan. Terima kasih Pak Mario. Mudah-mudahan bersama Do or Die, keterdesakan Anda bisa menjadikan Anda lebih tegas untuk hidup yang lebih hebat. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi minggu depan tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Do or die menjadi makin yakin kalau kita tuh harus do, sekalipun banyak kendala yang bikin nanti kita die, tapi saya makin yakin di balik die itu pasti nanti ada do berikutnya. Karena ini bermanfaat bukan hanya dalam hal karir, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Saya mendapatkan momen kapan saat tepat kita untuk melakukan perubahan. Pada saat kita tertekan harus tetap percaya diri. Walau dalam keadaan terdesak, tidak pernah Tuhan itu memberikan sesuatu yang tidak mungkin kita bisa atasi. Bapak acaranya sangat bagus, memberikan inspirasi buat saya. Setelah itu memberikan inspirasi buat teman-teman saya. Semoga saya bisa menonton acara ini di kemudian